Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Jen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 506 bertepatan dengan bab ke 2445. Sebenarnya Su Chengpeng tidak terlalu percaya dengan takdir. Ayahnya yang sudah lama meninggal sangat percaya dengan takdir dan Peng Shui. Tapi Su Chengpeng sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Sikap Su Chengpeng dalam menangani sesuatu sangat kejam. Jadi selalu percaya bahwa manusia bisa menaklukkan alam. Su Chengpeng sudah terlihat semangat dan tegas saat muda, tapi Su Chengpeng sangat kejam saat tua, sama sekali tidak memedulikan karma dan takdir. Tapi Su Chengpeng yang sekarang malah bergumam di dalam hatinya, sialan, Su Chengpeng terus mengalami nasib yang buruk. Jika mengatakan bahwa itu hanya kebetulan saja, sebenarnya sedikit tidak masuk akal. Kenapa bisa begitu sial hingga hal buruk selalu terjadi kepadanya? Jika mengatakan bahwa itu bukan kebetulan, mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam keberuntungan. Kalau tidak, seharusnya tidak akan sial seperti ini. Jadi Su Chengpeng ingin mengambil kesempatan ini untuk membiarkan ahli Peng Shui melihat dirinya sendiri. Su Chengpeng menyuruh Su Shaodao untuk menghubungi tetua Mai. Ini adalah orang yang mengikuti ayahnya melarikan diri dari Yangjing ke Amerika Serikat pada 37 tahun yang lalu. Saat itu 5 keluarga Peng Shui yang terbesar di dalam negeri adalah keluarga Lai, keluarga Zhang, keluarga Liao, keluarga Yang, dan keluarga Mai. Sampai sekarang ini kelima keluarga ini masih menetap di luar negeri. Generasi tua keluarga Mai memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan ayahnya, Su Chengpeng. Jadi saat ayahnya Su Chengpeng masih hidup, ayahnya Su Chengpeng sering mengundang mereka pulang untuk membantu memberikan saran. Tapi sejak ayahnya Su Chengpeng meninggal, Su Chengpeng tidak tertarik dalam aspek ini, jadi semakin menjauh dari mereka. Tapi omong-omong, meskipun mengatakan bahwa tidak ada interaksi dalam beberapa tahun ini, tapi pondasi hubungan di antara kedua keluarga ini masih ada. Wudong Hai juga tidak terlalu mempercayai dengan takdir. Tapi sekarang Wudong Hai menunjukkan sikap yang mencoba tanpa mengeluarkan uang. Tentu saja sangat bagus jika berhasil. Kemudian dirinya sendiri juga tidak akan mengalami kerugian jika tidak berhasil. Bahkan juga memiliki perasaan yang menengahi. Beban di dalam hati Wudong Hai tiba-tiba berkurang sangat banyak. Ditambah dengan Su Chengpeng menunjukkan sikap yang sangat sopan. Ini membuat Wudong Hai benar-benar memiliki perasaan seperti tamu yang antusias dan bijaksana. Setelah selesai makan, Su Chengpeng menyuruh Su Shaodao mengantar Wudong Hai dan Wuxin. Saat melakukan perjalanan pulang, Wudong Hai masih mengeluarkan senyuman yang bangga di wajahnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, jika bisa membangun hubungan dengan keluarga terkemuka seperti keluarga Su, ini juga merupakan hal yang sangat baik. Kedepannya mungkin bisa mengembangkan sedikit kerjasama di dalam bisnis. Keluarga Su hanya perlu memberikan beberapa sumber daya, tapi ini malah bisa membuat keluarga Wu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Wuxin bisa melihat kesenangan ayahnya yang terlalu berlebihan, tapi hati Wuxin malah merasa sedikit tidak puas. Wuxin sangat tidak berharap bahwa adiknya Wuki sembuh, karena begitu adiknya sembuh, adiknya akan merebut harta dengannya. Su Chengpeng tiba-tiba mengeluarkan saran seperti ini. Ini membuat Wuxin merasa sangat marah. Tapi Wuxin juga tidak berani menunjukkan perasaan seperti ini di depan ayahnya. Jadi Wuxin hanya bisa bertanya, "Ayah, masalah tentang keluarga Su ingin membantu kita untuk mencari Peng Shui. Maukah kita melaporkannya kepada Yichen?" Wudong Hai
berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja masalah semacam ini tidak bisa dilaporkan. Kalau tidak, Yi Chen melakukan sedikit tindakan di belakang. Bukankah adikmu tidak memiliki kesempatan untuk sembuh? Huxin berkata dengan nada yang sedikit khawatir. Tapi Yi Chen memberi tugas kepada kita, yaitu menyuruh kita menjadi mata-mata untuknya. Jika kita sengaja menyembunyikan petunjuk darinya dan tidak memberitahunya, apakah Yi Chen akan menyalahkan kita? Setelah ragu-ragu sejenak, Wudong Hai berkata, sebagai manusia situasi pasti harus dilaporkan, tapi tetap harus menyembunyikannya sedikit. Pokoknya bahas hal yang penting saja. Setelah berkata, Wudong Hai mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan suara kepada Yi Chen. Tuan Muda Ji, Anda benar-benar sangat hebat. Su Changpeng mengundang aku untuk makan malam hari ini di meja makan. Su Changpeng juga mengatakan bahwa dirinya sendiri ingin bekerja sama dengan kami. Aku sudah setuju padanya. Selanjutnya, jika Su Changpeng memiliki gerakan apapun, aku akan melaporkannya kepada Anda tepat waktu. Setelah menerima pesan ini, Yi Chen hanya membalas dengan menggunakan kata oke. Setelah menerima kata oke, ini Wudong Hai berkata sambil tersenyum, kamu lihat, bukankah ini sudah terpecahkan? Hal yang terus kita lakukan sekarang adalah satu sisi membuat Yi Chen merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik untuknya. Satu sisi lagi membuat Xi Changpeng merasa bahwa kita benar-benar merupakan orang yang pantas untuk dikembangkan olehnya dengan penuh perhatian. Selama bisa melakukan hal ini dengan baik, kita sudah bisa berada di tengah dua keluarga terkemuka, yaitu keluarga Yi dan keluarga Su. Pada malam ini hanya Su Jipei sendirian yang kembali ke Jinling. Tugas yang diberikan oleh Su Changpeng kepada Su Jipei selain terus berusaha untuk mencari ibu dan adiknya, Su Changpeng juga menyuruh Su Jipei berusaha untuk mempersiapkan konser Gyukoyi yang tidak lama lagi akan diselenggarakan di Jinling. Kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan Gyukoyi. Begitu tiba di Jinling, Su Jipei langsung pergi ke rumah tua kakeknya yang ada di Jinling. Hal yang membuat Su Jipei tidak menyangka adalah kakek paman pertama dan paman kedua sudah mengesampingkan pekerjaan mereka untuk datang ke Jinling. Pada saat yang bersamaan, mereka sudah mengumpulkan semua sumber daya untuk menemukan keberadaan ibu dan adik. Begitu Du Jianhua melihat Su Jipei, Du Jianhua bertanya dengan nada yang sangat terkejut, Jipei, kamu tiba-tiba menghilang tanpa alasan, kemana kamu pergi? Su Jipei segera membicarakan masalah tentang dirinya sendiri menyetir mobil untuk bergegas dari Yanjing ke Jinling, kemudian pergi ke Suhang untuk bertemu dengan ayah dan kakeknya. Tapi Su Jipei tidak membicarakan masalah tentang pemilihan pewaris di keluarga Su. Begitu Du Jianhua mendengar Su Jipei hampir dipukul oleh bawahannya, Su Changpeng kemudian melarikan diri ke Jinling. Tentu saja hati akan merasa sangat kasihan pada cucunya ini. Begitu memikirkan keberadaan putri dan cucunya yang masih belum diketahui, Su Jinhua menahan air mata dan berkata dengan nada yang tersedak, Jipei, kamu sudah menderita. Kamu tenang saja, kakek pasti tidak akan membiarkanmu menderita seperti ini lagi. Sialan itu, aku dan kedua pamanmu juga akan tinggal di Jinling selama beberapa hari. Kami akan berusaha untuk mencari keberadaan ibu dan adikmu. Jika mereka masih hidup, semuanya sangat mudah untuk dikatakan. Tapi jika mereka bertemu dengan kemalangan, aku pasti tidak akan melepaskan Su Changpeng. Begitu mendengar perkataan kakek, mata Su Jipei memerah. Su Jipei mengangguk dengan kuat, tapi bahkan Su Jipei sendiri juga tidak menyangka bahwa hatinya tiba-tiba memiliki sedikit perasaan yang bangga saat ini. Su Jipei juga memiliki perasaan yang seperti Wudong Hai, berada di posisi tengah. Kakek yang selalu terlihat kuat demi reputasi dan keluarga, kakek malah datang ke sini untuk menjilatku. Kemudian kakek yang satu lagi malah sangat kasihan padaku karena aku bertemu dengan sedikit masalah. Jika aku benar-benar menjadi pewaris keluarga Su di masa depan, satu sisi adalah kerajaan bisnis terbesar di seluruh keluarga Su, satu sisi lagi adalah latar belakang dari hubungan yang kuat di keluarga Du, maka aku bisa membawa keluarga Su ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Jika aku bisa berhasil mendapatkan Gyukoyi, itu berarti bahwa aku mendapatkan setengah bagian dari keluargaku. Saat itu aku akan mengumpulkan aset
di keluarga Su, latar belakang dari keluarga Du, dan juga setengah dari industri keuangan Gu, maka aku akan menjadi orang yang terkaya di dunia. Siapa lagi di seluruh dunia ini yang bisa bersaing denganku? Jika melihat situasi sekarang, tugas utamaku adalah mendapatkan Gyukuji. Begitu memikirkan ini, Su Jipe memiliki keinginan yang kuat di dalam hati. Su Jipe tidak sabar ingin segera mengubah Gyukuyu menjadi wanitanya. Impian untuk menjadi orang terkaya di dunia seperti sebuah kutukan yang langsung mengubah hati Su Jipe. Su Jipe yang sekarang sama sekali tidak peduli dengan keberadaan ibu dan adiknya. Su Jipe hanya menginginkan gelar tertinggi orang kaya di dunia. Video tentang skandal Su terus menyebar di internet. Saat reputasi keluarga Su menjadi sangat buruk, grup Su terus tidak memberikan penjelasan yang resmi. Netizen yang semangat masuk ke situs web dan Weibo grup Su yang resmi untuk mencela mereka. Ini semua tim humas di grup Su sama sekali tidak berdaya saat keberadaan Du Haiking dan Su Jiyu masih tidak diketahui di mata dunia luar. Grup Su mengumumkan dengan nada yang tinggi bahwa Su Xiaodao akan mengambil alih jabatan sebagai ketua dewan grup Su untuk sementara waktu. Ini juga sama dengan mereka secara resmi mengumumkan bahwa Su Xiaodao sudah kembali kepada publik. Yang paling menarik adalah kembalinya Su Xiaodao sudah membangkitkan rasa simpati banyak orang. Banyak orang merasa bahwa Su Xiaodao benar-benar terlalu menyedihkan. Putri haramnya Su Xiaodao akhirnya dikhianati oleh ayahnya Su Xiaodao. Kemudian Su Xiaodao malah dikirim ke Australia oleh ayahnya. Ini sudah cukup sial, tapi ayahnya masih tidak mau melepaskannya. Ayahnya juga membiarkannya menjadi kambing hitam yang mengkhianati putrinya. Yang lebih menyedihkan adalah saat Su Xiaodao menanggung semua celaan ayahnya, Su Xiaodao malah mencelakai putri sulungnya dan istrinya lagi. Sekarang hidup dan mati putri sulungnya dan istrinya masih belum diketahui. Su Xiaodao hanya bisa bergantung kepada putranya. Di dalam pandangan netizen seluruh dunia ini mungkin tidak akan menemukan orang kedua yang begitu menyedihkan seperti Su Xiaodao. Jadi Su Xiaodao tiba-tiba kembali untuk mengambil alih keluarga Su, kemudian juga membangkitkan rasa simpati publik di batas yang tertentu. Ini membuat kesan publik terhadap grup Su menjadi lebih baik. Tapi Su Changpeng menjadi semakin tidak nyaman karena Su Changpeng tahu bahwa semakin Su Xiaodao bisa membuat publik merasa kasihan, maka semakin kecil kemungkinan bahwa Su Changpeng akan naik ke panggung dan mengendalikan keluarga Su dengan hati terbuka. Tapi Su Changpeng juga tidak memiliki solusi yang baik sekarang. Su Changpeng hanya bisa melewati kesulitan ini dulu. Su Xiaodao sangat peduli dengan Su Jiyu. Jadi setelah dipromosikan untuk menjabat sebagai ketua dewan, Su Xiaodao segera mencari banyak orang untuk mencari keberadaan Du Haiking dan Su Jiyu di Jinling dan sekitarnya. Oleh karena itu Su Xiaodao bahkan menawarkan hadiah uang tunai lebih dari 1 miliar. Banyak detektif swasta dan pemburu hadiah berbondong-bondong ke Jinling untuk mendapatkan hadiah yang besar ini. Tapi sayangnya tidak ada seorang pun yang bisa menemukan petunjuk yang terkait dengan Du Haiking dan Su Jiyu. Yichen bahkan tidak pergi ke hotel Buckingham Palace selama 2 hari lagi. Suasana hati Su Jiyu yang ditahan di sini malah menjadi semakin mudah tersinggung. Su Jiyu sama sekali tidak puas dengan keadaan yang ditahan. Su Jiyu terus tidak melihat sosok yang datang untuk menyelamatkannya. Kemudian sesuai dengan perubahan suhu udara yang hangat dalam 2 hari ini, konser Gyukuyi juga semakin dekat. Konser ini merupakan konser pertama yang diadakan oleh Gyukuyi pada tahun ini. Jadi tidak peduli Gyukuyi atau agensinya, mereka sangat memperhatikan konser ini. Tidak perlu membicarakan Gyukuyi lagi seperti yang direncanakan. Konser pertamanya di tahun ini akan diadakan di Yanjing
pada tanggal 20 bulan Januari menurut kalender Tiongkok. Tapi karena mengadakan reuni dengan Yichen kebetulan ulang tahun Yichen pada tanggal 2 bulan 2 Februari menurut kalender lunar. Jadi Gyukuyi sengaja mengubah tempat konsernya dari Yanjing menjadi Jinling, bahkan menunda waktunya hingga tanggal 2 bulan Februari menurut kalender Tiongkok. Sebenarnya bagi Gyukuyi, konser ini diadakan untuk dilihat oleh Yichen. Jika diadakan secara khusus untuk dilihat oleh orang yang dicintai, tentu saja akan menghabiskan sedikit usaha. Jadi meskipun masih ada beberapa hari sebelum pertunjukan, tapi tim kerja yang sebelumnya sudah tiba di Jinling sudah mulai membuat persiapan yang sangat rinci untuk tempat pertunjukan. Gyukuyi merupakan penyanyi dan artis yang bertingkat tinggi di dalam negeri. Jadi standar untuk konsernya selalu sangat tinggi. Karena Yichen standar untuk konser kali ini sangat tinggi. Yang pertama adalah stadion menggunakan National Olympic Sport Center yang terbesar di Jinling. Tempat tersebut bisa menampung lebih dari 50.000 orang. Yang kedua adalah perangkat keras di atas panggung. Semua peralatan yang digunakan juga berkelas tinggi di dunia, seperti pencahayaan, suara, panggung, serta latar belakang. Selain itu, direktur umum, tukang sistem, insinyur pencahayaan, dan tim penari di tempat acara juga merupakan tim produksi yang berkelas tinggi di Eropa dan Amerika Serikat. Bagaimanapun juga, Eropa dan Amerika Serikat memiliki lebih banyak pengalaman dalam membuat konser. Kemudian beberapa tim ini sudah pernah membuat konser yang sangat besar dengan penonton lebih dari 100.000. Sebenarnya jika dilihat dari sisi keuangan, pada dasarnya tidak menguntungkan untuk mengadakan konser dengan biaya konser yang sangat tinggi seperti ini. Mungkin saja akan mengalami kerugian, tapi Gyukuyi sama sekali tidak peduli. Yang dinantikan oleh Gyukuyi adalah menunjukkan diri sendiri untuk sempurna di depan Yichen. Karena konsernya Gyukuyi semakin dekat, seluruh orang di Jinling merasa sangat semangat. Yichen juga menyadari bahwa iklan propaganda yang berkaitan dengan Gyukuyi semakin banyak di sekitar, seperti iklan latar belakang di stasiun bus, iklan streaming di dalam lift, papan reklame yang sangat besar di pinggir jalan. Hampir semua ruangan pancangan di lantai gedung yang bertingkat tinggi menempel iklan propaganda tentang konser Gyukuyi. Ini membuat Yichen tanpa sadar merasa bingung. Bukankah tiket untuk konser Nanan sudah direbut hingga habis? Apa gunanya untuk melakukan propaganda yang begitu besar saat ini? Yang tidak diketahui oleh Yichen adalah semua iklan propaganda ini dibuat oleh Su Jipe. Sekarang Su Jipe selalu memikirkan bagaimana memanfaatkan konser kali ini untuk mendekatkan hubungan dengan Gyukuyi. Jadi Su Jipe memutuskan untuk menghabiskan puluhan juta terlebih dahulu, mendapatkan semua ruang iklan di Jinling dan menggantikannya dengan iklan propaganda tentang konser Gyukuyi. Membantu Gyukuyi membuat prestis konser menjadi cukup besar. Jika seperti ini, setelah Gyukuyi datang ke Jinling, Gyukuyi pasti akan merasa tersentuh. Keesokan harinya, setelah Yichen selesai sarapan dan mengantar istrinya securan keluar dari rumah, Yichen langsung menerima panggilan masuk dari Chen Jekai. Begitu panggilan terhubung, Chen Jekai langsung melapor. "Tuan muda, aku ingin melaporkan beberapa hal kepada Anda." Yichen bertanya kepada Chen Jekai, "Ada apa?" Chen Jekai berkata, "Masalah seperti ini, sebelumnya manajer Nona Gu sudah memesan kamar presidential suite dengan aku selama seminggu sebelum dan sesudah konser. Tapi pagi ini Sujipe dari keluarga Su tiba-tiba datang ke sini. Sujipe ingin membeli semua tempat iklan di hotel selama seminggu ini, bahkan hak untuk menggunakan layar LED raksasa di gedung yang berhadapan langsung dengan teras President Suite juga dibeli oleh Sujipe." Setelah mendengarkan ini, Yichen bertanya dengan nada yang heran, apa yang ingin dilakukan oleh Sujipe? Jangan-jangan ingin membuat iklan untuk mencari ibu dan adiknya? Bukan. Chen Jekai segera berkata, bocah ini ingin menampilkan poster yang mengiklankan konser Nona Gyu di beberapa ruang iklan ini serta layar LED raksasa. Yichen mengerutkan kening.
Hichan tanpa sadar berkata, Sujipe benar-benar sedikit menarik. Saat ini Sujipe tidak mencari cara untuk menemukan ibu dan adiknya, sebaliknya menghabiskan begitu banyak usaha untuk Nanan. Janjakai berkata, Tuan Muda, menurut saya Sujipe pasti ingin mengejar Nonagu. Hichan berkata sambil tersenyum. Sujipe sudah memperlihatkannya begitu jelas. Sujipe benar-benar berhati jahat. Janjakai berkata dengan nada yang sedikit cemas, Tuan Muda, Anda harus menganggapnya serius. Hichan tanpa sadar berkata dengan nada yang sedikit malu, kenapa aku harus menganggap masalah semacam ini dengan serius? Begitu melihat Hichan tanpa tak acuh, Janjakai berkata dengan wajah penuh ekspresi cemas, Tuan Muda, keberadaan ibu dan adiknya Sujipe masih belum diketahui. Sujipe malah memiliki suasana hati untuk mengejar Nonagu. Ini membuktikan bahwa bocah ini benar-benar merupakan pria yang berhati kejam. Nonagu merupakan gadis yang begitu baik. Jika Nonagu ditipu oleh Sujipe, ini tidak hanya Nonagu yang mengalami kerugian, tapi bukankah Anda juga mengalami kerugian yang besar? Hichan batuk 2 kali. Kamu jangan mengkhawatirkan masalah ini. Aku merupakan pria yang sudah menikah. Nanan bisa memilih pasangannya sendiri. Ini merupakan kebebasan Nanan. Sekarang bukan giliran kita untuk mengkhawatirkan Nanan. Setelah berkata, Hichan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Pada saat yang bersamaan, hal yang mengejutkan Hichan adalah hatinya yang sekarang malah sangat setuju dengan perkataan yang baru saja dikatakan oleh Janjakai. Seperti yang dikatakan oleh Janjakai, Sujipe masih memiliki suasana hati untuk mengejar Gyukuye. Sekarang ini membuktikan bahwa pria ini sedikit tidak konstan dalam cinta. Yang penting adalah hati Hichan tanpa sadar menduga adegan di mana Gyukuye bersama dengan Sujipe. Meskipun ini hanya sebuah dugaan, tapi tetap membuat Hichan merasa bahwa dirinya sendiri mengalami kerugian yang besar. Sekarang Hichan benar-benar mengerti sebenarnya Gyukuye sudah mendapatkan sebuah posisi di dalam hatinya. Begitu melihat Hichan tidak berbicara, Janjakai tanpa sadar mengingatkan, Tuan Muda, Anda benar-benar harus menganggap masalah ini dengan serius. Anda tidak bisa membiarkan Sujipe berhasil. Setelah terdiam sejenak, Hichan berkata begitu saja, aku tidak mempedulikan hal yang lain. Kamu jangan menjual semua sumber daya iklan yang ada di tanganmu kepada Sujipe. Tidak peduli seberapa banyak uang yang diberikan oleh Sujipe, kamu tidak bisa menjualnya. Begitu mendengarkan ini, Janjakai berkata dengan nada yang sangat keras, baik Tuan Muda, aku hanya menunggu Anda mengatakan perkataan ini. Selama Anda menunjukkan sikap ini, aku tidak akan menjual satu pun ruang iklan kepada Sujipe. Hichan mendengus dengan puas. Hichan berkata dengan nada yang memerintah, kamu membantuku untuk memeriksa trik lain apa yang dimiliki oleh Sujipe. Beritahu aku jika kamu sudah menemukannya. Janjakai segera berkata, oh Tuan Muda, masih ada satu hal lagi. Aku belum sempat untuk melaporkannya kepada Anda. Katakan saja. Tuan Muda, Sujipe memiliki perusahaan yang bergerak khusus dalam kosmetik. Perusahaan ini juga memiliki banyak merek kosmetik yang terkenal. Kali ini Sujipe berhasil untuk bekerja sama dengan Nonagu. Tur konser Nonagu dinamai oleh perusahaan kosmetik milik Sujipe. Kemudian konser dari mana ini bertujuan untuk melakukan amal. Isi kerjasama yang dicapai oleh Sujipe dengan Nonagu adalah setiap kalinya Nonagu membuka konser, Sujipe akan menyumbangkan uang sebanyak 10 juta untuk organisasi amal. Hichan tanpa sadar memegang dagunya. Hichan berkata dengan ekspresi wajah yang tegas, Sujipe benar-benar bisa menemukan titik penetrasi. Nanan sama sekali tidak kekurangan uang, jadi Nanan terus memandang rendah segala bentuk sponsor iklan. Tapi Sujipe malah menggunakan kegiatan amal untuk menggoyahkan hati Nanan. Pria ini terlihat seperti ahli yang memiliki penglihatan yang tajam. Kalau tidak ada ahli yang memberi petunjuk di belakang. Janjakai segera berkata, Tuan Muda, kalau begitu Anda terus segera memikirkan tindakan untuk menghadapi masalah ini. Hichan berkata, aku sudah tahu
kamu membantuku untuk mengawasi Sujipe. Jika ada tindakan baru yang dilakukan oleh Sujipe, kamu harus memberitahuku tepat waktu. Baik, Tuan Muda. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.